wabarakatuh. Saat ini kami ingin mewawancarai Bapak Yunus selaku Ketua RW 07 Kampung Pitara, Rangkapan Jaya. Dan sebelum kita mulai, sebaiknya kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Budi Satria. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afrizal Ernanda dari jurusan Elektro. Dan perkenalkan, nama saya Fikri Fadil Hairi dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Aufa Ahmad Hiban dari Prodi Teknik Elektro. Nama saya Muhammad Rifki dari Prodi Teknik Elektro juga semester 1. Dan kami di sini ingin mewawancarai mengenai materi solidaritas sosial dalam bencana alam. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1 buat Bapak Yunus selaku Ketua RW 07. Apa arti solidaritas sosial bagi Bapak sendiri dalam konteks bencana alam seperti yang terjadi pada sebelumnya kayak pandemi atau juga banjir di sekitar lingkungan RW Bapak? Solidaritas sosial sangat diperlukan, apalagi dalam penanggulangan bencana alam. Ya. Di situ seluruh stakeholder yang ada, khususnya di lokasi musibah atau tempat lokasi musibah tersebut, itu menjadi satu, ya, menjadi satu nasib, menjadi satu tujuan, menjadi satu misi, ya, sehingganya kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di situ, baik pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan sebagainya, menjadi satu, menjadi solidaritas untuk penanganan, mempermudah penanggulangan daripada bencana alam tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa menurut Bapak solidaritas sosial itu penting saat terjadinya bencana? Ya, solidaritas sosial dalam penanggulangan ataupun menghadapi bencana alam tentunya sangat-sangat penting, sangat-sangat diperlukan, ya. Tidak membedakan suku, agama, ras dan sebagainya, ya. Dalam satu itu adalah semua bersaudara, ya, semua bersaudara, tidak memandang suku, agama, ras dan sebagainya, seperti apa yang tadi saya utarakan. Itu sangat-sangat penting untuk tujuan menjadi satu untuk mempermudah penanganan bencana di lokasi yang terjadi bencana tersebut. Ke pertanyaan nomor 3, bagaimana pengalaman Bapak dalam menghadapi bencana alam sebelumnya? Apakah Bapak melihat adanya solidaritas dari masyarakat sekitar? Ya, dalam pengalaman yang saya sudah hadapi dan laksanakan, dan kebetulan dulu waktu di remaja saya merupakan anggota tim SAR Provinsi DKI Jakarta. Dalam penanggulangan pada saat itu adalah musibah rob, ya, yang terjadi di Jakarta Utara yang beberapa tahun yang lalu. Saya juga lupa, mohon maaf untuk tahunnya. Itu seluruh masyarakat yang ada di situ, ya, semua kompak, ya, semua kompak. Yang selamat, ya, membantu daripada yang ada korban di situ, yang menjadi korban, baik penyelamatan secara individu maupun kelompok dalam memindahkan para korban-korban atau mengevakuasi para korban-korban di lingkungan yang terjadi musibah tersebut. Karena dalam musibah tersebut, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu tidak memandang daripada siapa dia, dari suku apa, agama, ras dan sebagainya, ya, menjadi satu solidaritas yang tinggi untuk sama-sama merasakan, ya, kesusahan yang ada pada saat musibah tersebut terjadi. Lanjut, pertanyaan yang nomor 4. Apa motivasi Bapak
untuk terlibat dalam aksi solidaritas sosial selama bencana? Sebagai manusia, ya, tentunya dalam setiap permasalahan memiliki motivasi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Motivasi saya dalam penanggulangan bencana tersebut adalah bagaimana kita merasakan pedihnya, susahnya menjadi korban bencana alam, sehingga termotivasi untuk membantu, juga merasakan kesedihan, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh para korban tersebut. Jadi membuat pembelajaran bagi kita, ya, kemungkinan hal itu akan terjadi pada diri kita. Itulah yang membuat motivasi saya, ya, terjun langsung untuk penanggulangan bencana atau musibah di lingkungan yang ada. Apabila memang di situ saya memiliki kesanggupan tenaga, kesanggupan pikiran, kesanggupan keterampilan, itu saya akan kerahkan untuk bisa membantu, minimal meringankan daripada beban para korban musibah bencana alam. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa saja tantangan yang Bapak hadapi saat memberikan bantuan kepada korban bencana? Ya. Tantangannya tentu ada, ya. Tantangannya tentu ada. Baik dari secara individu maupun lokasi bencana yang ada. Kalau secara individu, terkadang, ya, korban itu tidak mau meninggalkan rumah mereka untuk dievakuasi dengan alasan menjaga hartanya, menjaga ternaknya, menjaga apa yang ada di lingkungan daripada rumahnya tersebut, di keluarganya, ya. Itu tujuan kesulitan kita memberikan bantuan kepada mereka. Itu banyak juga yang tidak mau, ya, banyak yang tidak mau. Seperti pernah kita lihat, ya, pada saat bencana Merapi, gitu kan, bencana Merapi, banyak warga yang tidak mau. Kenapa? Yaitu dengan alasan menjaga ternaknya, mereka menjaga hartanya, ya, sehingga lebih mementingkan harta bendanya dibandingkan dirinya, ya. Sehingga kenapa di Merapi itu banyak korban, yaitu, ya, banyak yang tidak mau direlokasi atau dievakuasi oleh tim SAR yang ada, ya. Begitu pula dalam secara lokasi, ya, lokasi itu biasanya kalau bencana alam, ya, yang kita hadapi adalah akibat daripada bencana tersebut. Jalan menjadi terputus, ya, lalu menuju lokasi, sehingga menuju lokasi tersebut menjadi susah, ya. Secara otomatis transportasi yang ada kita lakukan hanya berjalan kaki, kan seperti itu, menghalau dulu hasil runtuhan, hasil longsoran dan sebagainya, ya. Kalau kita melewati daripada aliran Gunung Merapi, ya, dari muntahan larva yang ada, ya kan, itu kan ada yang hawa panasnya dan sebagainya. Ya, itu menjadi tantangan buat kita, ya, yang sekaligus yang karena apa? Dalam mengevakuasi penanggulangan bencana alam, yang diutamakan adalah bagaimana diri kita bisa menjaga diri kita sendiri agar selamat daripada bencana tersebut, akibat daripada bencana tersebut, ya. Karena di dalam bencana tersebut banyak material yang kasar, yang keras dan sebagainya, ya, sehingga itu akan mengganggu daripada pelaksanaan evakuasi para korban yang akan kita lakukan. Demikian. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bapak sebagai Kepala RW memastikan bantuan itu tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan? Dalam berbicaranya masalah bencana alam, ya, karena kita di sini fokus ke pembicaraan dalam hal bencana alam, ya. Dalam bencana alam tersebut seperti apa yang saya katakan tadi, ya, tidak ada pemilihan, karena tidak ada membedakan antara agama, suku, ras, dan si kaya dan si miskin. Pada saat musibah tersebut semuanya miskin, ya tak? Pada saat musibah tersebut semuanya miskin. Contoh seperti ya di Los Angeles, perumahan mewah seperti apa yang ada di situ, semuanya miskin. Mereka semuanya perlu bantuan,
Dan disitulah apabila ada saat perlu bantuan semuanya, ya tentunya yang utama adalah mengevakuasi korban ke tempat aman, ya. Dan pada saat itu juga apabila ada bantuan-bantuan yang datang, itu kita kirim ke posko tempat para pengungsi berada. Disitulah semua akan kebagian. Karena pada saat musibah, sekali lagi saya katakan, pada saat musibah semuanya orang menjadi miskin. Betul kan ya? Semua orang menjadi miskin. Yang kaya raya, yang apa, rumahnya hancur, rumahnya kebakar dan sebagainya, juga jadi kaya raya. Duitnya udah susah diambil, ya kan? Jadi pada saat di pengungsian semuanya bernasib yang sama. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut Bapak sendiri apa sih yang masih kurang dalam upaya solidaritas sosial yang terjadi selama Bapak alami ketika terjadinya bencana? Kekurangan daripada solidaritas kemanusiaan yang ada di situ sebenarnya itu dari hal menjadi kebiasaan dari awal kehidupan mereka di lingkungan, ya mereka jarang keluar dan sebagainya. Terkadang ada namanya sifat manusia itu ada min plusnya. Sifat manusia udah pasti min plus, ya. Dia sebagai manusiawi yang rasa dendam, iri dan sebagainya pasti ada. Ya. Pada saat kehidupan normal, ya, pada saat kehidupan normal itu mereka nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri, ya kan? Tidak saling mau mengenang. Tapi pada saat musibah orang tersebut juga, lu aja hidup kagak pernah mau bergaul, seperti itu. Lu aja hidup kagak pernah mau bergaul, gimana bisa? Akhirnya disitulah, ya kan? Udah dulu belakangin aja. Terkadang suka ada seperti itu, ya. Yang kurang memahami apa arti solidaritas dalam penanganan musibah, ya. Sehingga hal-hal itulah masih terjadi, ya, masih terjadi di lingkungan kita ini, ya. Seperti di tsunami pernah saya dengar seperti itu, gitu kan? Ada orang pendatang yang tidak mau bergaul dan sebagainya. Pada saat musibah, ya dia dibelakangin, ya. Tapi kalau dari tim penolong tetangga, ya. Tapi kalau dari tim penolong yang benar-benar independen seperti tentara, dari BMI, dari bantuan-bantuan tenaga sosial, lembaga-lembaga lainnya, itu mereka pasti solidaritas dengan masyarakat pasti tinggi. Iya, kenapa? Yang saya katakan tadi, tidak pernah memandang siapa dia, dari mana asalnya, agamanya apa, rasnya apa, suku apa. Tidak memandang itu semua. Semua adalah korban, ya. Tapi kalau solidaritas di antara lingkungan masih ada seperti itu. Ditinggal lari. Iya, orang minta tolong, apalagi di situ terlampiaskan emosi dendamnya dan sebagainya, terlampiaskan. Lu gak pernah mau kenal gua, begitu. Ada, pasti ada yang seperti itu. 1, 2 pasti ada. Namanya sifat manusia dalam keadaan apapun itu pasti, ya. Jadi apa istilahnya, modal. Syukurin lu, kemarin lu kagak mau bantuin gua. Begitu, ada yang seperti itu. Ya, itulah ya terjadi biasanya, hanya presentasinya lebih sedikit, ya. Presentasinya itu sedikit, ya, pada saat kejadian musibah tersebut, ya. Mungkin kemungkinan itu jarang juga kita akan temui, tapi pasti ada, tapi pasti ada. Namun presentasinya mungkin di bawah, kalau saya katakan presentasinya sangat-sangat kecil, seperti itu. Karena kalau sudah musibah tersebut sudah menjadi satu, ya, tidak menjadi satu, yaitu adalah ketidakberdayaan, memerlukan bantuan orang lain. Itulah yang disebut sosial. Sosial ada sifatnya adalah yaitu umum, ya, bersifat umum yang saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan satu di antara dengan yang lain. Makanya ada pepatah mengatakan saudara terdekat adalah tetangga yang ada di sekeliling. Iya, betul. Itulah apa yang saya bisa bantu terhadap adik-adik dalam penyelesaian tugas kuliah di kampusnya. Dan saya katakan sebagai orang tua yang ada di lingkungan RW 07 ini hanya bisa membantu seperti ini dan iringan doa. Semoga kalian semua sukses dalam menjalani studi yang kalian lakukan. Ya, terima kasih yang bisa saya bantu.
Baik, Sekian wawancara dari kelompok kami dalam hal solidaritas sosial dalam bencana alam. Terima kasih untuk Bapak Yunus telah meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.